Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, banyak dari orang-orang yang berpaham NU Al-Wasliyah, orang-orang yang mengatakan paham mereka paham ulama ussalaf, paham lama, yang mereka itu mengadakan tradisi tahlilan. Mereka itu mengatakan dirinya adalah mazhab Syafi'i tulen. Nah, sedangkan kita lihat di mazhab Syafi'i di dalam kitab I'anatul Talibin, kitab yang masyhur, di situ menjelaskan bahwa yang namanya tahlilan itu termasuk dari niyahah atau bagian dari meratap. Oke. Jadi ceritanya komplain. Ya, Ya. Jadi tahlilan itu bagian dari niyahah. tolong coba baca dalam kitab I'anatul Talibin. Saya mau mendengar kalimat tahlilan itu niyahah itu di mana? Kita menggunakan hadis mauquf. Enggak. Kalimat tahlilan itu niyahah di dalam kitab I'anah yang mana kalimatnya? Kalimat tahlil pastinya nggak ada, Ya, cuman saya contohnya. tidak suka berbicara tahlil itu niyahah, padahal di kitab nggak ada. Saya nggak suka. Coba baca alasan komplain terhadap tahlilan itu di dalam I'anatul Talibin. Coba sebutkan hadisnya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bacakan ya. Pertama, wa sana'a ta'am yajma'un nasa alaihi lamma ruwiya Ahmad an Jarir bin Abdillah qala kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahlil mayyit wa sana'ahumut ta'ama ba'da dafdihi minan nihayah. Niyahah minan niyahah. Jadi dari dari sahabat Jarir di sini menjelaskan na'uddu al-ijtima'. Kami itu menghitung-hitung atau kami menganggap bahwa perkumpulan untuk mayit setelah dia udah dikuburkan membuatkan makanan untuk orang yang datang di sini termasuk minan niyahah atau dalam bahasanya meratap. Itu Nabi yang bilang itu niyahah apa sahabat yang menganggap? Mauquf, sahabat berarti. Sahabat yang menganggap. Nah, yang jadi pokok masalah di sini niyahah itu boleh atau tidak? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Berarti niyahahnya yang dilarang, bukan tahlil. Sama nggak tahlil sama niyahah? Asalnya enggak. Hah? Bukan, jangan cerita asal. Tahlil itu apa? Tahlilan yang dimaksud itu apa? Tahlilan yang dimaksud. Yang la ilaha illallah. Bukan. Zikir. Itu arti tahlil. Ya, Yang tahlilan yang dimaksud itu apa? membacakan, mendoakan untuk mayit. Bukan. Tahlilan yang dimaksud adalah kumpul bersama mendoakan si mayit. Itu maksud tahlilan. Ada orang meninggal, kita datang kumpul. Kemudian kita mendoakan semoga si mayit itu diampunkan Allah dosanya. Itu yang dimaksud dengan tahlilan. Sedangkan hadis Jarir tadi, dia bilang di situ apa? Ya niyahah. Bukan, niyahah itu yang mana? Membuatkan makanan. Ya. Ahlul mayit membuatkan makanan untuk orang Kami yang datang. menganggap kunna na'uddu. Coba baca lagi. Kunna na'uddu al-ijtima' Nah, kami menganggap berkumpul ila ahlil mayyit kepada ahli mayit wa sana'ahumut ta'am dan diberikan makanan ba'da dafnihi setelah kemudian mayit itu minan niyahah. niyahah. Nah, sekarang kita tanya, orang datang di situ ke tempat duka itu mau makan apa mau mendoakan? Doakanlah. Sama nggak apa yang dimaksud dengan hadis? Iya, iya. Sama nggak yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan hadis kalau ada orang meninggal, terus awak datang kumpul di situ, terus makan-makan di situ, kata hadis mauquf itu bagian meratap. Sekarang ada orang datang, tanya mau kemana wak? Ini mau tahlilan. Maksudnya apa? Mendoakan almarhum supaya diberikan ampunan oleh Allah. Bukan datang mau makan-makan. Sama nggak? Jadi kenapa hadis ini dijadikan cambuknya untuk melarang tahlilan? Sekarang yang perlu kita klarifikasikan begini. Nah, mendoakan orang yang sudah meninggal itu agar diampunkan Allah boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Yang membolehkan siapa?
Ayatnya mana? Dalam surat Muhammad ayat 19, Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wastaghfir li zanbika. Kau mintakan ampunan untuk dosamu. Satu, dosamu. Berapa orang kita kumpul di tempat orang duka tadi? Banyak. Nah, dosamu. Kau mintakan ampunan. Artinya masing-masing. Udah. Walil mukminin, dan kau mintakan ampunan dosa orang mukmin. Nah, kita datang ke sana untuk mendoakan. Bukan untuk meratapi. Nah, mau disalahkan dari mana? Dari mana kita mau menyalahkannya? Makanya sunnah itu harus dipahami perkataan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi. Jangan langsung dipahami, kalau Nabi tak bikin terus tak boleh. Berapa banyak orang kita hukumkan menjadi bid'ah, haram, gara-gara kalau tidak dibikin Nabi. Bukti hadis banyak bahwa Nabi mendoakan orang yang sudah meninggal supaya diampunkan Allah. Dari mana mau kita salahkan? Apanya? Ini satu. Yang kedua, setelah kita datang ke tempat duka, sampai ke sana, si yang punya rumah bersedekah makanan untuk yang datang. Ya. Sekarang larangan bersedekah itu mana? Enggak ada. Larangan bersedekah. Harusnya Perintah sedekah ada nggak? Ada. Waktu bersedekah ada nggak? Tidak ada. Fisarra wa darra, kata Allah. Lapang dan sempit. Kira-kira waktu duka itu masuk fisarra apa wa darra? Masuk mana? Masuk wa darra. Wa darra pun kata Allah ialah mendapat pahala. Larangannya di mana? Apakah orang yang makan itu dikatakan ya? Enggak. Harus bedalah mana meratap, mana mendoakan. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Ditanya orang kepada Rasulullah. Kata Nabi, mengucapkan salam, memberikan makan. Di mana letak salahnya? Kalaupun ada orang yang niyahah, nah secara pribadi, bukan berarti secara umum langsung disalahkan. Kita contohkan aja sholat Jumat. Apa benar semua orang sholat Jumat? Ada nggak yang nggak benar? Ada. Apakah satu Jumatan itu bilang salah? Tidak. Nah, saya kira cukup di sini dulu. Ya, udah.